menurut saya salah satu alasan akar terkait memang warisan kolonial, maksudnya nenek moyang saya yang memang main peran buruk di dalam masalah ini. Elit lokal sudah terikat dengan bisnis. Jadi akibatnya cenderung berpihak kepada perusahaan, dan kami meneliti 150 konflik, dan dalam jumlah kasus ini 102 dalam 102 konflik tidak ada solusi apapun. Wat, terima kasih sekali sudah gabung untuk diskusi kita tentang palm oil sore ini. Senang bisa ketemu di Jogja lagi. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, ya kan? Betul. Akibat corona. Pandemi, ya. Itu pertama kali saya kembali ke sini setelah 3 tahun. Ya. Wat, ini kan Wat sudah melakukan penelitian di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Kalimantan, dan di berbagai tempat yang lainnya terkait dengan soal palm oil. Nah, palm oil expansion Indonesia itu dalam waktu 15-20 tahun terakhir ini meluas sekali berbagai tempat. Dan kalau kita lihat, ternyata kemudian telah melahirkan berbagai macam persoalan konflik di area-area ini. Menurut Wat, apa sih yang menyebabkan konflik palm oil ini di tempat-tempat tersebut, dan faktor apa sebenarnya yang menyebabkan? Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Memang kami melaksanakan sebuah proyek penelitian bersama Universitas Andalas dan beberapa LSM di 4 provinsi, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Dan dalam proyek ini kami mendokumentasikan sumber dan proses penyelesaian 150 konflik di antara perusahaan dan masyarakat di 4 provinsi ini. Dan memang yang kami lihat adalah ada memang banyak konflik di Indonesia. Memang di mana ada kebun sawit, ada kecenderungan juga muncul konflik. Dan setelah kami kumpulkan data tentang 150 konflik ini, saya kira ada beberapa seperti root cause, alasan akar yang harus dibahas. Menurut saya salah satu alasan akar terkait memang warisan kolonial, maksudnya nenek moyang saya yang memang main peran buruk di dalam masalah ini. Karena sudah 150 tahun yang lalu, jadi tahun 1870, rezim kolonial melaksanakan sebuah undang-undang namanya Domain Verklaring atau deklarasi domain. Dan dengan undang-undang ini negara kolonial memang menguasai banyak lahan di Indonesia. Di undang-undang ini bilang semua lahan yang belum punya pemilik secara resmi, lahan ini dimiliki oleh negara. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, pijakan ini tidak banyak dirubah. Tetap dilanjutkan ya? Iya, walaupun ada beberapa perubahan, tapi pola tetap sama bahwa negara mengkontrol sebagian besar sebagian besar tanah di Indonesia. Dan ini akar masalah konflik ini karena akibatnya negara Indonesia bisa kasih izin konsesi kepada perusahaan sawit atau tambang untuk bentukan sebuah kebun. Tapi masyarakat yang tinggal di sana merasa itu lahan tanah mereka. Kami. Itu hanya secara formal, mereka tidak ada bukti mereka memilikinya. Tapi mereka merasa ini lahanku, mengapa perusahaan bisa masuk tiba-tiba dan menguasai ini. Jadi memang
root cause, alasan akar warisan kolonialisme ya. Warisan kolonialisme dan akibatnya kelemahan hak atas tanah di Indonesia. Memang di Indonesia di tempat desa hak atas tanah untuk warga Indonesia lemah. Betul. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat berbagai macam aturan, regulasi yang sudah dilakukan oleh negara itu banyak sekali untuk mengatasi dan meminimalisasi konflik ini. Tapi mengapa konflik masih tetap bermunculan? Apakah ini tidak dilaksanakan secara memadai sehingga tidak efektif atau apa? Menurut saya ada dua hal yang terjadi sekaligus yang penting. Yang satu adalah peraturan yang baik yang membela hak-hak masyarakat, tapi di baliknya atau di bawahnya ada peraturan lain yang melemahkan hak-hak ini. Itu yang saya menyebut backdooring of the law. Maksudnya di pintu belakangi. Saya akan kasih beberapa contoh. Dan proses kedua yang terjadi adalah keselingkuhan di antara bisnis dan politik di tingkat lokal yang mempersulitkan mengimplementasikan peraturan yang ada. Nah, untuk mulai dengan yang backdooring of the law lah contohnya. Contoh juga terkait penelitian Anda, kan Anda meneliti hak adat. Sudah secara formal negara Indonesia mengakui hak atas tanah adat. Ya, betul. Tapi secara real masih sangat sulit untuk menggunakan hak adat ini. Karena dari satu sisi memang negara mengakui hak atas tanah, tapi secara praktis masih sulit untuk dapat recognition ini. Persis. Jadi akibatnya kalau masyarakat di tempat di mana kami meneliti konflik ini, kalau mereka bilang perusahaan tidak boleh masuk karena ini tanah adat, mereka tidak ada alat hukum untuk mengklaim itu. Betul. Perusahaan bisa tetap menguasai lahan itu. Nah, kalau dalam situasi semacam itu, ini kan ada berbagai macam konflik. Tapi tentunya selama sekian lama itu sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan itu. Perusahaan maupun masyarakat maupun pemerintah sudah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa misalnya negosiasi informal, lalu kemudian ada mekanisme adjudikasi di pengadilan, dan mekanisme-mekanisme yang lain. Seberapa efektif sebenarnya mekanisme itu dan apakah itu jalan untuk menyelesaikan konflik sawit di Indonesia? Ya, justru ini topik yang kami meneliti dan pertanyaan ini kami mencoba menjawab penelitian ini. Kami lihat memang masyarakat dan perusahaan sedang menggunakan beberapa mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Dan kesimpulan temuan proyek penelitian kami adalah semua mekanisme sekarang tidak cukup efektif. Mengapa itu? Sidang dan jadi proses formal tidak efektif karena alasan yang tadi, bahwa maksudnya hak atas tanah untuk masyarakat masih lemah. Jadi untuk mengklaim ini lahan saya lewat sidang sulit karena hakimnya tidak akan menerima buktinya. Mekanisme lewat lain seperti RSPO sangat rumit untuk masyarakat dan panjang. Betul. Jadi sebagian besar konflik masyarakat mencoba menyelesaikan konflik lewat mediasi. Dari secara kekeluargaan. Biasanya masyarakat mencoba minta bantuan dari bupati atau dari anggota DPRD untuk memimpin untuk memfasilitasi sesi mediasi. Itu di 70% kasusnya. Tapi sayangnya yang terjadi adalah
perusahaan tidak terlalu berniat ikut dalam prosesnya. Kadang-kadang mereka hadir, tapi mereka tidak suka berkompromi. Kalau dari data yang didapatkan di lapangan, kenapa perusahaan tidak mau banyak terlibat di dalam proses mediasi ini? Ada dua alasan menurut saya. Salah satu adalah status quo sudah baik untuk mereka. Mereka sudah menguasai lahan. Jadi kalau tidak ada solusi untuk konflik, tidak apa-apa. Alasan kedua adalah topik yang penting itu keselingkuhan yang tadi, hubungan dekat di antara bisnis dan elit lokal. Dan karena sering yang terjadi, bupati merespon kalau masyarakat minta bantuan dan dia akan membantu proses mediasi, tapi dia tidak mau menekankan perusahaan. Walaupun sering ada pelanggaran peraturan oleh perusahaan karena ada kebun di luar konsesi atau ada plasma dari janji tapi tidak kasih, atau ada pencemaran, atau harus ada uang ganti rugi tapi perusahaan tidak mau kasih, banyak pelanggaran. Tapi jarang ada bupati yang bersedia untuk kasih denda atau untuk memang bikin upaya untuk hentikan pelanggaran ini. Dan ini terkait bahwa, dan itu topik terkait penelitian saya sebelumnya, bahwa sering elit lokal tergantung perusahaan karena perusahaan mendanai kampanye pemilihan. Justru di daerah, di wilayah tidak ada banyak bisnis lain, kalau sering manajemen bisnis akan bawa uang ke calon-calon politik yang maju dalam pilkada atau pileg, dan ada seperti tukar kepentingan. Itu membuat banyak elit lokal tidak banyak bisa berbicara dan melakukan sesuatu untuk memediasi dan menyelesaikan konflik itu ya. Memang, dan itu memang melemahkan mekanisme mediasi karena elit lokal sudah terikat dengan bisnis. Jadi akibatnya cenderung berpihak kepada perusahaan dan cenderung tidak berpihak ke masyarakat. Ini kalau kita lihat di lapangan ini, tadi Ward sudah menyebutkan tentang perselingkuhan ya antara bisnis dengan perusahaan. Nah, kita mungkin bisa melihat bagaimana perselingkuhan antara bisnis dan perusahaan ini justru kemudian semakin membuat konflik palm oil ini menjadi lebih kompleks, menjadi lebih rumit dan tidak mudah diselesaikan. Sulit untuk diselesaikan. Memang karena akibat hubungan dekat bisnis dan perusahaan muncul keluhan dari masyarakat. Maksudnya muncul konflik karena perusahaan merasa cukup kuat untuk bikin kebun di luar konsesi, tidak kasih plasma seperti saya kasih sebelumnya. Tapi juga melemahkan mekanisme penyelesaian konflik supaya akhirnya yang terjadi adalah banyak ada konflik di mana-mana tapi tidak bisa diatasi, tidak ada solusi. Kami meneliti 150 konflik dan dalam jumlah kasus ini 102 dalam 102 konflik tidak ada solusi apapun. Jadi sudah selama 8, 9, 10 tahun masyarakat sedang memperjuangkan. Jadi bikin demo terus, mengeluh, menulis surat, petisi, konferensi pers, upaya besar, termasuk kekerasan kadang-kadang. Tapi akhirnya kalau saya wawancara dengan masyarakat, sering mereka merasa ya sudah lelah dan tidak sering bertanya kepada saya harus kemana? Betul.
saya harus bawa masalah ini kemana. Saya sudah coba semua, tapi tidak ada solusi apapun. Jadi itu memang situasi yang real dan yang ada sekarang saya kira, dan itu butuh upaya lebih besar dari presiden, dari elit politik di Indonesia, karena itu masalah yang memang berdampak kesejahteraan banyak warga Indonesia, banyak orang. Anda saat ini adalah seorang profesor di Comparative Political Anthropology di Universitas of Amsterdam, juga menjadi senior researcher di KITLV. Sebenarnya kalau boleh tahu ini, apa yang membuat Anda tertarik dengan studi tentang Indonesia? Riset-riset Anda dilakukan misalnya di India dan juga di Indonesia. Apa yang membuat tertarik dengan India dan Indonesia? Ya, saya kira sering dengan orang akademis, topik yang menarik itu muncul dari kehidupan sehari-hari atau jadi jalur hidup saya. Maksudnya saya menulis S3 tentang kekerasan di antara komunitas Hindu dan Muslim di India. Dan topik ini muncul karena kebetulan saat saya belajar di Paris, di Prancis, saya dapat kamar di rumah mahasiswa India. Jadi saya bertemu dengan bergaul dengan banyak orang India dan banyak diskusi tentang kekerasan ini. Jadi dari situ muncul ketertarikan, mengapa begitu? Dan justru kalau juga saya sangat tertarik dengan politik di Indonesia karena sangat menarik menurut saya, dan itu juga muncul karena istri saya dikirim oleh kerja dia ke Indonesia. Jadi minta saya bisa ikut, dan saya saat itu baru selesaikan disertasiku. Dan saya pikir tidak ada proyek baru, oke lah saya ikut. Jadi saat itu saya pikir, saya lihat politik lokal di India, saya suka memperbandingkan dengan politik di Indonesia. Jadi dari situ muncul ketertarikan dengan Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat di studi-studi Anda di berbagai macam tulisan itu, topik tentang patronase, tentang klientelisme itu diceritakan banyak di sana. Nah, kalau kita kembali ke topik soal palm oil, bagaimana sebenarnya perkembangan dan ekspansi sawit atau palm oil di Indonesia itu terhadap struktur patronase dan juga klientelisme di Indonesia? Apakah ini merubah praktek-praktek klientelisme dan patronase, ataukah ya mempertahankan mekanisme dan struktur yang lama? Ya, saya kira ada hubungan dekat dengan politik patronase dan klientelisme dan masalah konflik terkait ekspansi sawit. Kita juga harus mengakui kalau untuk perusahaan sawit itu juga sulit untuk membangunkan sebuah kebun atau untuk membesarkan bisnis, karena kepemilikan lahan tidak terlalu jelas di Indonesia, dan juga proses izin dan permit tidak mudah. Jadi ada insentif besar untuk perusahaan untuk membangun hubungan dekat dengan elit, dengan yang berkuasa. Jadi dari situ muncul kecenderungan untuk juga ada hubungan finansial, untuk membantu kalau ada pemilihan umum, membantu dengan dana kampanye. Karena di Indonesia memang ongkos politik sangat tinggi. Jadi calon bupati atau calon anggota DPRD juga sangat terbuka untuk dana kampanye ini, karena cara jujur mereka harus keluar kampanye uang, ada saksi TPS, dan ada juga justru di wilayah sawit ada praktek serangan fajar. Ada juga ya? Dan itu yang bikin sangat mahal lagi. Jadi menurut saya justru tingkat ongkos politik
dan itu tinggi karena klientelisme patronase tadi, itu dari sana memunculkan hubungan dekat di antara bisnis dan politik. Dan menurut saya itu salah satu alasan lain mengapa butuh ada sedikit perubahan sistem elektoral di Indonesia untuk mengurangi ongkos politik itu, karena itu memang dari situ muncul banyak masalah di Indonesia, termasuk konflik lahan. Betul. Sebenarnya kan kalau kita kaitkan dengan yang tadi disampaikan Ward tentang bagaimana warisan kolonialisme terkait dengan domain verklaring, lalu kemudian itu menciptakan problem tentang ketidakjelasan lahan, terutama bagi masyarakat adat. Dan ternyata kemudian dampaknya bisa kemana-mana ya. Tadi bisa diceritakan karena ketidakjelasan lahan, perusahaan sulit untuk melakukan ekspansi, lalu cara mereka mengekspansi adalah kemudian dekat dengan elit lokal untuk mendapatkan benefit dari proses itu. Jadi proses yang secara historis sebenarnya panjang, tapi juga kemudian mengalami perubahan-perubahan di masa sekarang ya, ada penyesuaian yang baru itu. Ya, dan sepertinya masalah yang mulai zaman kolonial tetap berdampak. Dan termasuk karena pertanyaan bisa muncul, kalau domain verklaring itu, kalau itu memang saat itu alat untuk rezim kolonial untuk mengeksploitasi Indonesia, mengapa elit Indonesia tidak merubah kebijakan ini? Tetap mempertahankan. Ya, mengapa negara Indonesia tidak kasih hak atas tanah yang kuat untuk warga Indonesia? Dan itu justru terkait dengan sistem politik yang ada. Kalau warga Indonesia sudah dapat sertifikat, kalau setiap warga bisa memiliki lahan yang mereka sudah menguasai, akibatnya elit Indonesia tidak bisa keluarkan lagi izin dan konsesi, dan perusahaan harus bisa hanya bikin deal dengan warga. Itu maksudnya itu terlalu ada dampak jumlah income, pendapatan yang elit Indonesia dapat dari sistem konsesi ini begitu besar, mereka tidak mau melepaskan itu. Betul. Nah, itu alasan utama saya kira. Betul. Ward, kalau kita lihat dalam salah satu tulisan yang Ward lakukan dengan beberapa teman itu, menulis tentang apa yang disebut sebagai anti-corporate activism yang mulai berkembang belakangan, di mana para aktivis itu tidak lagi kemudian menarget negara, tapi lebih banyak kemudian menarget korporasi, perusahaan, supaya perusahaan itu kemudian bisa menyesuaikan perilaku mereka, conduct mereka terkait dengan soal isu-isu lingkungan, isu-isu sosial. Dalam kasus terkait dengan palm oil ini, seberapa jauh sebenarnya peran dari anti-corporate activism ini di dalam mendorong atau menyelesaikan konflik di lapangan dari hasil riset Anda? Ya, itu aspek penting terkait konflik lahan yang ada di Indonesia, bahwa dalam sebagian besar kasus, kalau muncul konflik lahan seperti itu, masyarakat cenderung hanya memperjuangkan struggle lawan perusahaan. Mereka akan demo, akan upayakan supaya perusahaan akan kasih sesuatu, kasih uang ganti rugi atau mengimplementasikan plasma. Tapi mereka lebih baik menurut saya seharusnya juga ada upaya untuk merubah alasan akar di belakang konfliknya. Maksudnya ada kasus di mana-mana, dan kasus itu alasan akar adalah kelemahan hak atas tanah di Indonesia. Tapi sebagian besar upaya itu untuk hanya dapat sedikit kompensasi. Tapi lebih baik semua desa ini kerjasama untuk menekankan negara untuk memperkuatkan hak atas tanah di Indonesia. Dan itu memang seharusnya itu terjadi, tapi saya tidak sering lihatnya. Ward, ini kalau kita lihat isu tentang sawit ini kan juga kemudian menarik perhatian berbagai macam
organisasi internasional, NGO internasional, Uni Eropa juga kemudian memberikan concern terkait dengan soal problema konflik maupun deforestasi dan sebagainya. Menurut Anda peran dari komunitas internasional di dalam mendorong tata kelola sawit yang lebih baik di Indonesia itu seberapa efektif belakangan ini? Tidak terlalu efektif, tapi saya kira dari sana memang muncul beberapa insentif untuk perusahaan sawit untuk menyelesaikan konflik lahan secara lebih baik. Seperti Anda tahu, beberapa tahun yang lalu muncul sebuah tensi di antara EU, Eropa, dan Malaysia dan Indonesia terkait biodiesel, biofuel, karena Eropa memutuskan nanti 2030 tidak mau lagi masukin minyak sawit dalam biofuel. Dan Indonesia dan Malaysia marah karena itu memang merugikan mereka. Indonesia. Dan tidak hanya perusahaan tapi juga masyarakat. Tapi jadi alasan baik. Tapi juga kita harus mengakui bahwa konflik lahan yang ada dan yang ada di mana-mana itu memang menjeleki image dan iklan sawit justru di negara Eropa. Banyak orang tidak mau membelinya. Lagi ada tekanan dari masyarakat Eropa untuk tidak memakai sawit. Jadi menurut saya itu juga alasan mengapa itu tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, harus ada upaya lebih besar untuk menyelesaikan konflik, itu juga untuk kesejahteraan industri sawit, untuk mengurangi konflik yang ada sekarang. Nah ini juga menarik, Wan, bagaimana misalnya pemerintah Indonesia ketika ada tekanan dari berbagai negara termasuk Uni Eropa yang kemudian sangat kritis terhadap palm oil Indonesia, dan kemudian pemerintah Indonesia mengatakan ya sudah, kalau misalnya memang ini tidak diterima di sana, kita konversi aja misalnya untuk kebutuhan domestik. Dan pasar domestik Indonesia juga sangat besar. Misalnya karena ketergantungan kita dengan minyak dan gas dari luar, sehingga kemudian pemerintah membuat program B20, B30 yang kemudian memasukkan komponen minyak sawit. Nah, diharapkan maka kemudian sawit yang kemungkinan tidak akan terserap pasar internasional setidaknya bisa dimanfaatkan untuk pasar domestik. Nah, apakah ini akan berdampak terhadap proses perbaikan tata kelola sawit di Indonesia, di mana Indonesia menjadi lebih merasa otonom, menjadi lebih independen, bisa ya sudah kalau nggak mau saya pakai sendiri di dalam. Ya ada beberapa topik di situ, karena dari satu sisi saya setuju dengan yang Anda tadi bilang bahwa tekanan dari Eropa tidak begitu kuat karena pasar untuk minyak sawit cukup besar. Tidak hanya domestik tapi juga India, China. Ada cukup banyak negara yang mau membelinya dan tanpa mengeluh keluhan ini. Jadi dan kita beberapa bulan yang lalu memang lihat ada tekanan dari pemerintah untuk perusahaan sawit untuk menjual minyak sawit di pasar domestik. Tapi yang menarik adalah sekarang banyak perusahaan sawit mengeluh tentang ini karena harga yang mereka dapat di pasar internasional lebih tinggi dibanding dengan harga yang mereka dapat di pasar domestik. Jadi mereka rugi. Menurut saya saat itu hal menarik karena sampai sekarang kebijakan pemerintah Indonesia cenderung mendorong perusahaan besar, membantu mereka untuk dapat izin, memfasilitasi. Dan menurut saya lebih baik untuk mendorong smallholders, petani kecil ya. Petani kecil. Sekarang ada, Anda tadi bilang saya kira seperti sebagian besar sawit dimiliki oleh perusahaan besar, 60%. Akibatnya sebagian besar manfaat dari sawit juga akan ke perusahaan dan tidak akan tetap di provinsinya. Kalau persentase akan berubah, kalau jumlah petani kecil dengan
sawit akan naik, ini juga akibatnya manfaat akan tetap untuk masyarakat dan akan tetap di provinsi tertentu. Dan menurut saya, jadi kebijakan pemerintah Indonesia harus berubah sedikit, harus lebih memberdayakan masyarakat petani kecil, membantu mereka untuk memunculkan sawit. Tapi kalau kita kaitkan dengan politik, ini kan kalau dikembangkan lebih banyak di sawit rakyat, insentif apa ya yang didapat oleh elit lokal, elit nasional terkait dengan sawit akan lebih kecil kan, sehingga kemudian mereka akan lebih fokus ke perusahaan. Itu memang alasannya. Kalau kita lihat prosesnya dari dekat, untuk bupati, anggota DPRD, termasuk kepala dinas kebun atau kementerian kehutanan, lebih enak bikin deal dengan perusahaan, karena kalau mereka harus ada izin dan pasti ada manfaat material dari situ yang jauh lebih besar dibanding dengan kebun-kebun yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dan kalau situ ada hubungan lagi dengan ongkos politik dan itu, kalau jumlah petani kecil naik dan tidak ada perusahaan lagi besar lagi, maksudnya tidak ada sumber dana kampanye lagi untuk mereka, jadi tidak enak. Ward, kalau boleh nih tahu dari hasil riset yang sudah dilakukan secara ekstensif di berbagai tempat, Anda mencoba menargetkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah maupun kepada RSPO untuk kemudian meminimalisasi, mengelola konflik yang terkait dengan sawit ini. Kalau boleh tahu, apa saja sih yang direkomendasikan dalam studi ini kepada pemerintah maupun kepada RSPO? Ya, saya bisa menyebut beberapa rekomendasi. Walaupun memang ada beberapa masalah struktural yang sulit diatasi seperti kita tadi membahas, memang ada beberapa hal yang pemerintah Indonesia bisa melakukan dan juga industri bisa melakukan. Salah satunya menurut saya adalah memperbaiki monitoring. Dan maksudnya naikkan upaya pemerintah untuk mengecek apakah pembuatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu contohnya, sebagian besar perusahaan ada kewajiban untuk kasih plasma. Maksudnya untuk kasih sekitar 20% lahannya atau manfaat lahannya untuk masyarakat. Karena masyarakat kasih, kalau masyarakat kasih lahan mereka ke perusahaan, harus ada 20% manfaat untuk masyarakat. Ternyata itu sering tidak terjadi. Tidak jalan ya? Tidak jalan. Perusahaan tidak mau kasih uangnya seluruhnya atau implementasinya tidak cukup jelas. Jadi itu menurut saya itu kewajiban pemerintah untuk mengecek. Dan kalau memang tidak ada plasma harus ada denda. Jadi dan selain itu ada banyak pelanggaran lain terkait batas konsesi pencemaran yang saya tadi juga sudah menyebut. Jadi menurut saya harus ada upaya lebih besar untuk negara untuk mengidentifikasikan apakah memang ada pelanggaran dan kalau ada harus ada denda. Jadi monitoring itu satu. Rekomendasi kedua untuk pemerintah justru yang lokal menurut saya adalah harus ada, menurut saya baik kalau ada sebuah badan mediasi, mediation board yang independen, yang mandiri. Karena seperti kita tadi membahas, sekarang semua mekanisme penyelesaian konflik tidak terlalu berfungsi dengan baik. Jadi lembaga mediasi ini multi stakeholder gitu ya? Multi stakeholder itu seperti bisa ada beberapa macam implementasinya, tapi salah satunya adalah untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat di provinsi, termasuk orang dari industri, orang akademis, yang mengundang perusahaan dan masyarakat untuk mendengar masalahnya dan untuk atau membantu mediasi dan kalau tidak mungkin untuk kasih denda kalau tidak ada solusinya. Jadi lebih untuk memunculkan mekanisme yang lebih mandiri dibanding dengan mekanisme yang ada sekarang.
Jadi dan rekomendasi ketiga, tapi itu untuk nanti Pilpres mungkin, apakah memang juga penting untuk negara Indonesia untuk mengatasi masalah di akarnya. Jadi kelemahan hak atas tanah di Indonesia. Saya kira yang upaya yang dari Jokowi yang ada sekarang dengan Tora baik karena sudah memperkuatkan hak atas tanah, tapi skalanya masih kecil ya. Saya kira harus melebarkan untuk juga lahan hutan, untuk lebih banyak hutan supaya memang warga Indonesia di mana-mana bisa memiliki lahan. Sekarang di kira-kira 60% lahannya sulit untuk dapat sertifikat. Betul. Dan itu suatu situasi yang harus berubah. Jadi itu 3 rekomendasi untuk negara. Pemerintah. Kalau untuk RSPO seperti apa? Iya, mungkin kita harus menjelaskan kepada orang yang nonton apa itu RSPO. Jadi itu sebuah lembaga multi-stakeholder dibentuk oleh industri sawit. Jadi ada perusahaan sawit yang kerjasama dengan LSM, dengan pemerintah di dalam rangka RSPO untuk bikin produksi sawit sustainable dan juga untuk mengatasi masalah konflik ini. Dan dalam rangka proyek penelitian kami juga mengevaluasi apakah kalau masyarakat bawa kasus ke RSPO apakah cukup efektif. Dan kami menemukan sekarang bahwa memang ada beberapa hambatan untuk menggunakan mekanisme RSPO yang ada sekarang. Proses rumit, proses verifikasi data panjang dan sulit, dan juga justru kalau perusahaan tidak mau ikut dalam prosesnya atau tidak mengimplementasi kompromi yang mereka meraihkan. Satu, tidak ada cukup monitoring dari RSPO, tidak cek di lapangan apakah kesepakatan ini apakah dilaksanakan, karena kami menemukan sering tidak. Dan kedua, harus ada lebih bantuan untuk masyarakat untuk menggunakan mekanisme, karena terlalu sulit untuk masyarakat yang tidak punya pengalaman dengan mekanisme seperti itu. Oke. Wah, terima kasih sekali tadi diskusinya menarik, ada banyak hal yang kita pelajari dari sini, tentunya juga nanti untuk teman-teman mahasiswa, untuk masyarakat yang ingin belajar tentang sawit. Kita berharap nanti kalau misalnya ada temuan baru, ada riset baru yang dilakukan di lapangan, mungkin bisa kita lakukan share bareng seperti ini, biar ada cerita yang mungkin bisa kita bagi ke audiens secara luas. Ya, dengan senang hati dan terima kasih atas undangan ini. Saya sangat senang bisa ngobrol dan bisa hadir di kampus ini. Siap, sama-sama baik. Terima kasih sekali, kita ketemu lagi lain kali. Sampai jumpa ke nanti satu saat nanti. Terima kasih. Sampai jumpa.